Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa muridihi Abu Bakar Muhammad Sugab Basir al-Habal al-Habsi Tangan Abdullah Muslim atas وجده الحبيب بن الرحمن الطش خالد بن الله بار صبي أقرب من أبي الهداد ووصول من أهل الزنبل والفريق والأقدار وكذا إلى جميع ما توصلنا بهم دائما الحكوم من شيخ أبي بكر على الدنيا بسلم الشاطر بن سالم الجبري حبيب سجاب بن مهدي بن شيخ بكر بن سالم أن الله تعالى يغفر لهم وتغشاهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasda ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Baik, akan kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah dengan kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid. Yang mana kemarin kita sudah bahas sedikit darsul khamis, pelajaran kelima, yaitu ma yahrumu bil haidi wan nifas, apa-apa saja yang diharamkan oleh sebab haid dan nifas. Nah, sudah dipretelin, sudah disebutkan secara sardan, tapi belum dipretelin detailnya. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad akan dibahas lebih lanjut persatuan yang diharamkannya. Ya, mulai dari perkataan al-awwalu as-salatu. Ya, dapat ada yang bilang kitab ad-darsul khamis. Al-awwal as-salah. Ma yahrumu bil haidi wan nifas. Al-awwal as-salah. Pelajaran kelima, apa-apa saja yang diharamkan oleh sebab haid dan nifas. Al-awwal as-salah. Yang pertama adalah salat. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa ra'a wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qal yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i as-salatu walau naflan wa salata janazatin wa sajdata tilawatin wa syukrin wa ha huna nubayyinu mas'alatain hamatain wa huma mas'alatu turuwil mani'i wa mas'alatu zawalil mani'i kalati. Baik, haram buat orang yang lagi haid dan orang yang lagi nifas. Apa yang diharamkan? As-salatu, haram buat sholat. Walau naflan, walaupun sholatnya sholat sunnah. Sholat sunnah kah, sholat maktubah, fardu kah, menjadi haram kalau fulanahnya lagi haid. Wa salata janazatin, begitu juga salat jenazah. Wa sajdata tilawatin, atau sujud tilawah habis dengar ayat Al-Qur'an, ayat sejadah. Wasjud waqtarib, sujud dia, sujud tilawah. Lupa lagi haid, pas ingat dilanjutin terus, haram. Kalau lupa enggak apa-apa, rufi al-qalam. Tapi pas ingat dilanjutin terus, haram. Wa syukrin, begitu juga haram sujud syukur. Karena sujudnya poinnya tuh taubahnya salat. Wahahuna, dan inilah nubayyinu, kami jelaskan mas'alatain hamatain, dua masalah yang sangat penting. Wahuma, yaitu mas'alatu turuwil mani'. Yang pertama, masalah turuwil mani', datangnya pencegah kesahan salat, yaitu haidnya datangnya
tiba-tiba datang head. Tiba-tiba datang head. Kayak gini nih, dikit lagi azan. Udah asar. Nah, belum sempat wudu, belum sempat apa, atau lagi nyantai itu perempuan lagi ngopi, lagi apa ya. Tahu-tahu udah masuk waktu, tapi tahu-tahu keluar dia punya darah. Padahal udah masuk waktu. Nah, itu namanya mas'alatu turuwil mani. Masalah datangnya mani'. Apa mani'? Pencegah kesahan sholat. Apa? Head. Datangnya head itu pas udah masuk waktu. Ini saya wajib ngapain nih? Mau sholat udah kagak boleh sholat. Nggak sholat tapi sebelum head saya udah wajib sebenarnya karena udah masuk waktu. Nah itu satu. Yang kedua, masalah zawalil mani'. Kalau tadi masalah datangnya mani', kalau ini masalah hilangnya mani'. Hilangnya mani alias sudah bersih, nggak keluar darah lagi. Nih kayak gini, ini zuhur, masih zuhur kan, ini belum asar nih. Taruhlah belum asar kan, belum adzan soalnya. Baik, walaupun ciri ini bukan dari adzan ya, ciri ini dari bayangan. Kalau bayangan tuh udah lebih dari barangnya, lebih sedikit, maka udah masuk waktu asar. Tuh. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kayak gini zuhur. Tadinya masih head dia. Masih head. Tahu-tahu udah mepet waktunya, baru dia bersih. Belum sempat mandi, belum sempat apa, dikira masih keluar, tahu-tahu udah bersih sebenarnya, ngopi apa segala macam, tahu-tahu adzan asar. Nah, bagaimana itu? Dia udah bersih, pas waktu belum habis, tapi belum sempat ngapa-ngapain. Apakah dia berdosa, apakah dia kodok, apa dia apa? Masalahnya akan dibahas setelah ini, insyaallah. Yang pertama, al-mas'alatul ula zawalul mani'. Masalah yang pertama yaitu masalah hilangnya mani'. Apa mani'? Apa mani'? Pencegah kesahan salat. Bukan duit ya, itu money. Money. Baik. Idza tahuratil haidu awin nufasa'u qabla khurujil waqti. Apabila telah suci seorang yang haid tadinya atau seorang yang nifas qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu sholat, itu namanya zawalul mani'. Walau biqadri zamanin yasa'u takbiratul ihram, walaupun jarak antara dia suci sampai kepada azan sholat yang baru atau sampai kepada keluarnya waktu itu hanya sekadar waktu zaman yasa'u yang cukup untuk takbiratul ihram doang. Nih, kita lagi mau azan nih, tahu-tahu suci, misalkan fulanah nih perempuan, tahu-tahu suci, cukup waktu sucinya sampai mau asar untuk Allahu Akbar, itu Allahu Akbar doang, atau bahkan lebih Pak Aksar, atau lebih wajibal qada'u li sholati dzalikal waqti, wajib untuk dia mengqada salat itu, alias kalau sekarang mah berarti zuhur, waktu mepet nih, udah masih zuhur nih, tapi mepet, bersih, tadinya head, udah seminggu head, pas giliran sekarang bersih, waktu udah tinggal dikit lagi zuhur mau habis, bahkan seukuran Allahu Akbar, habis Allahu Akbar aja udah azan asar. Nah, wajibal qada, wajib dia qada. Siapa yang wajib qada? Tadi orang tadi. Li sholati dzalikal waqti, untuk sholat yang itu bisyartain at-taliyah, dengan dua syarat berikut. Apa dua syaratnya? Baqa'us salamati minal mawani' biqadri ma yasa'ut taharah wa kadza baqiyatu syurutis shalah.
tetapnya suci daripada mane itu, salamah ini keselamatan, as-salamah minal mawani, keselamatan dari mane dari pencegah sahnya sholat. Ini kayaknya rada ini ya, nabrak ya. Dikatakan 2 syarat terpenuhi baru dia wajib qadha yang mepet tadi ya. Apa pertama? Baqa'us salamah minal mawani', tetapnya keselamatan dari mane tadi, pencegah tadi, atau tetapnya dia suci biqadri ma yasa'ut taharah, dengan seukuran cukup untuk taharah. Wa kadza baqiyatu syuruti shalah, dan begitu pula sisa syarat-syarat salatnya. Ya, yang kedua syaratnya baqa'us salamah minal mawani' zamanan yasa'u tilka shalah bi akhaffi mumkinin. Tetapnya keselamatan dari mane salat tersebut, dari pencegah salat tersebut, tetapnya suci dia sampai kapan? Zamanan seukuran yasa'u tilka shalah, cukup untuk sholat yang dia lagi harus qadha itu bi akhaffi mumkinin, dengan seringan mungkin sholatnya, alias sunnah-sunnahnya ditinggalin, yang wajib-wajib aja begitu. Kita akan lebih jelas pakai contoh ya. Lanjutkan, wajibu aidan, dan wajib juga qada'u ma qablaha, mengqadha salat sebelumnya. In jumi'at maha, apabila salat yang sebelumnya itu memang dijamak bersama dia, alias bersama salat yang engkau qadha. Contohnya kadzuhri ma'al asri, seperti zuhur bersama asar, wal maghrib ma'al isya, atau maghrib bersama isya, bisyarti baqa'is salamah minal mawani', dengan syarat selamat dia dari pencegah kesahan salat itu ba'da zawalil udri, setelah hilangnya udur, qadral fardain, dengan seukuran melaksanakan 2 salat fardu, bi akhaffi mumkinin wat taharah, dengan yang paling ringan, seringan mungkin caranya meninggalkan kesunahan, wat taharah, dan juga cukup juga untuk taharah. Kita dengarkan dulu azan. Apa mani? Pencegah kesahan salat, di antaranya haid dan lain sebagainya. Idza tahuratil haidu, apabila ada seorang yang lagi haid dan suci dia tiba-tiba, habis seminggu haid suci. Awin nufasa'u, atau orang yang nifas suci qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu salat, walau biqadri zamanin yasa'u takbiratul ihram, walaupun hanya seukuran bisa cukup takbiratul ihram doang, fa aktsar, dan lebih ya, dari mulai takbiratul ihram ataupun lebih. Jadi gimana? Udah mepet kayak tadi lagi azan, sebelum azan itu cukup buat takbiratul ihram, atau lebih tepatnya sebelum masuk waktu asar cukup buat takbiratul ihram. Berapa lama takbiratul ihram? 10 detik. Oke, taruh 10 detik. 10 detik sebelum masuk waktu asar, suci dia punya haid, maka wajib dia mengqadha salat yang dia ada di waktunya itu. Zuhur, sisa 10 detik. Sini udah masuk asar. Di sini zuhur sisa 10 detik. Dia sebelum 10 detik masih haid.
Sebelum 10 detik. Pas udah 10 detik, suci. Tahurat, menjadi suci. Di mana? Di 10 detik sebelum asar. Nah, wajib buat dia sholat qada zuhur ini. Wajib buat dia qada zuhur ini. Gitu ya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 2. 1. Syaratnya adalah as-salamah. Mana tadi? Oh, hilang. Oh, baqa'us salamah minal mawani biqadri ma yasa'ut taharah wa kadza baqiyatu syurutis shalah wa baqa'us salamah minal mawani zamanan yasa'u tilka shalah bi akhaffi mumkin. Satu syaratnya, pertama, yang syarat pertama adalah salamah minal mawani, selamat dari mani'-mani' pencegah kesahan salat itu, baqa, terus ada, tetap. Sampai kapan? Sampai seukuran cukup buat toharoh, bersuci. Artinya cukup buat mandi, cukup buat wudu, ya. Berarti selamat dari mani sampai waktu cukup untuk bersuci. Dan syarat-syarat apa? Syarat-syarat sholat lainnya. Maksudnya apa? Kalau lagi dalam keadaan tidak menutup aurat, pakai baju nutup aurat. Terus kalau lagi dalam keadaan nggak tahu kiblat kemana, oh cukup waktunya buat ijtihad dulu ngadep kiblat. Pokoknya syarat-syarat sholat itu juga dihitung waktunya. Tergantung kondisi dia. Paling utama cukup bersuci. Hitung berapa lama orang bersuci. Mandi berapa menit? 10 menit. 15 menit. Sama wudu 2 menit. Ya. 17 menit. Buat bersuci. Taruhlah tetek bengek sama ini 20 menit. Ini sama umpama doang. Naker. 20 tuh. 20 menit. 20 menit itu bisa buat mandi, bisa buat wudu, bisa buat pakai baju lain sebagainya, syarat sah sholat itu ya 20 menit. Itu kalau dia, tapi pasti lagi harus mandi ya, karena kan apa zawal maninya haid sama nifas. Baik. Yang kedua, selamat baqa'us salamah minal mawani, selamat dari mani'nya juga adalah sampai seukuran waktu cukup buat sholat. Cukup buat sholat zuhur nih. Yang dia 10 detik tiba-tiba udah suci. Tahu adzan. Habis adzan nanti dia Allahumma shalli ala sayyidina habis adzan. Habis suci dia 10 detik sebelum zuhur sampai setelahnya masih manjang waktunya cukup buat sholat zuhur tersebut. Sholat zuhur berapa lama? 5 menit. Ya, benar. Ambilnya akhaffu mumkinin. Apa akhaffu mumkinin? Paling ringan mungkin dilakukan, alias yang wajib doang. Ya. 5 menit, ya kan? Paling 5 menit tambah 5 menit. Banyakan main air ya daripada sholat iya. 5 menit, ya udah nggak apa-apa. Ini kan kalau sama mandi, ya. Kalau sama mandi, ya pasti sama mandi sih. Masa iya mandi 15 menit ya? Emang mandi 15 menit ya? Paling cepat. Iyalah, taruh begitu memang. Mau gimana lagi? Emang benar. Ya. Kalau selama 20 menit waktu untuk bersuci plus 5 menit, jumlahnya 25 menit. Ini dari mulai dia suci sebelum adzan asar itu masih dia selamat, tidak ada manik baru. Apa manik baru contohnya? Kalau di sini contohnya ugmiya alaih, pingsan. Dia pingsan.
Pingsan. Baik. Kalau selama dari mulai suci sampai 20 menit tidak pingsan dia, nggak ada manik baru, selamat terus dari mulai suci sampai 25 menit itu selamat, bakok terus keselamatan dia daripada mawani itu, maka wajib dia qada. Ya. Jadi habis suci lempeng-lempeng aja, nggak ada pingsannya misalkan. Taruhlah itu pingsan. Nah, maka wajib qada. Berarti normalnya orang mah wajib qada. Kalau pingsan kan jarang-jarang orang masih tiba-tiba pingsan lagi itu. Kalau acting ya tahu sendiri dah dia paham kalau dia bohong ya kan. Jadi umumnya mesti orang itu kalau 10 detik sebelum zuhur, 10 detik sebelum asar, 10 detik sebelum maghrib dia udah suci, maka wajib sholatnya yang itu. Yang zuhur, yang asar, yang maghrib. Wajib qada dia. Umumnya demikian. Kenapa harus dijelaskan begini? Takut-takut ada yang manik baru sebelum 25 menit tadi. Pingsan, apa ya. Maka, atau gila. Tiba-tiba gila. Kan gak wajib qada. Orang gila. Emang wajib qada orang gila? 5 tahun gila gitu, tetap sembuh-sembuh. Iya. Sekarang kamu udah sehat. Saya hitung-hitung 5 tahun kamu ini gak sholat. Qada ya. Kasihan baru sembuh. Gila lagi dia lihat nih. Ya. Ya paham ya? Itu manik juga tuh. Gila, pingsan. Apa kan manik juga. Diselamat dari manik selama ukuran cukup untuk bersuci, cukup untuk melakukan hal-hal syarat-syarat sholat, dan cukup untuk melaksanakan sholatnya. 25 menit. Dari mulai suci. Kalau sebelum 25 menit udah pingsan lagi, maka tidak wajib qada. Paham? Ya, karena nggak cukup. Namanya taklif ma la yutok. Membebani orang, memberikan kewajiban atas apa yang tidak mampu dia. Gimana waktunya nggak cukup? Fahri, tolong beliin aneh rokok 2 detik. Bingung dia kan, 2 detik gimana Ustaz 2 detik? Namanya yang nyuruhnya bele. Paham? Mana ada orang disuruh 2 detik beli, di mana 2 detik? 2 detik 1 2. Aduh. Itu namanya taklif malah yutok, membebani dengan yang tidak dia mampu. Tak mungkin Allah membebani yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tapi kalau ini cukup nggak dia? Cukup. Cuman dia aja nggak gerak, nggak gesit, ya. Tidur dulu, ya. Dibangunin dulu, baru dia duduk anteng, ya. Masih ngantuk kadang, belaknya ada masih. Baru dah. Belum ngobrol mainnya dulu ya. Fokusnya ntar udah mau habis, subhanaka baru fokus dia. Oh iya, subhanaka Allahumma. Baik. Ya. Ya, Bon. Ya. Yang dibuka yang ini, yang diminum yang ini. Hebat ya. Baik. Paham tuh ya? Masalah zawalul akli. Zawalul mani'. Selain itu, dijelaskan juga wayajibu aidan. Tuh habis 2 syarat itu. Wayajibu aidan, dan wajib juga buat dia qada'u ma qablaha, mengqada salat yang sebelumnya. Kalau tadi masalahnya zuhur nih. Ini kan masalahnya zuhur. Kita ganti asar. Ini. Kenapa? Lanjutin dulu deh. Wayajibu aidan, dan wajib juga qada'u ma qablaha, mengqada salat sebelumnya in jumi'at ma'aha. Kalau itu salat sebelumnya dijamak bersama dia. Contohnya kadzuhri ma'al asri, seperti salat zuhur dan salat asar. Kalau yang sebelumnya tidak dijamak dengan dia, maka tidak wajib qada. Contoh, ini kalau contoh kita tadi kan zuhur. 10 detik mau asar, udah suci, wajib dia zuhur. Walaupun cuma 10 detik, cukup buat takbiratul ihram. Baru A doang. Enggak wajib. A doang. Belum Allahnya aja belum. Ya. Wajibkan dia zuhur kalau 10 detik, cukup Allahu Akbar. Salat sebelumnya apa? Subuh. Salat sebelumnya subuh.
Wajib kodok subuh juga nggak? Nggak wajib. Kenapa? Karena antara subuh dan zuhur tidak dijamak. Lain sama kalau masalahnya waktu yang mepetnya itu asar mau habis, mau maghrib dikit lagi, baru suci dia. Jadi maghrib. Apa namanya? Asar. Dikit lagi mau maghrib. Sebelum 10 detik mau asar, dia suci. 10 detik cukup buat takbiratul ihram. Maka kalau syarat 2 ini terpenuhi, wajib dia qadha salat asar yang 10 detik sisa ini sama salat sebelumnya. Apa salat sebelumnya? Lama banget pikir. Zuhur. Ya. Apa? Zuhur. Kalau zuhur sama asar dijamak nggak? Bisa dijamak nggak? Bisa. Kalau safar itu dijamak dia. Maka ketika bisa dijamak, wajib juga qadha zuhur. Asar plus zuhur dia wajib. Tapi syaratnya lebih lagi. Kalau cukup buat dia ukuran tadi 25 menit plus 5 menit tambahan. Apaan nih, Sat? 5 menit tambahan injury time? Bukan. 5 menit tambahan ini buat nambahin 1 kali sholat lagi. Yang mana nih? Ukuran zuhur. Tambahan. Karena kalau wajib yang sebelumnya dikodok juga, syaratnya jadi yang pertama, baqa'us salamah, tetapnya keselamatan daripada mani itu untuk bersuci dan syarat-syarat sholat 20 menit. Dan cukup baqa'us salamah minal mawani, tetapnya selamat daripada manik-manik sholat, pencegah-pencegah sholat itu seukuran waktu cukup buat sholat 2 kali dengan yang paling ringan sholatnya, sunah-sunahnya ditinggalin. 2 kali berarti kalau 1 kali 5 menit, kalau 2 kali 10. Nah, berarti kalau yang sebelumnya wajib diqadha juga ukuran 30 M. Banyak juga 30 M saat itu. Duit semua bukan, kan kemana aja tidur sih. 30 menit. Paham ya? Baik, mudah-mudahan paham tuh. Kompleks soalnya. Tahu kalau ada ujiannya nih. Ya bos, ada ujian ya? Bikin ujian kali ya? Dadakan ya? Ya? Iya? Iyalah. Ngapain? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Udah belajar apa? Haid, saya udah belajar haid. Nih kitabnya ada. Coba jelasin. Atau dulu kitabnya nggak ada, kita buka dulu kitabnya deh. Aduh, catatannya hilang. Waduh, repot ya. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ilaika amsilah lima taqaddam. Ada contohnya buat yang dijelaskan sebelumnya. Misal, lau taharat qabla khuruji waqtil asri bi khamsi daqa'iq. Kalau ada orang suci sebelum keluar waktu asar, khamsa daqa'iq, 5 menit sebelum waktu asar, suci dia dari haidnya. Fa innahu yajibu alaihi al-asr, wajib buat dia salat asar. Wa kadzalika az-zuhr, begitu juga wajib salat zuhur. Idza tawaffaratish syurutis sabiqah, kalau kalau ada syarat-syarat yang disebutkan tadi. Ya, yang ini umumnya jarang ini nggak ada. Baqa'us salamah umumnya selalu baqa'us salamah. Ya. Jadi kalau orang sebelum azan 5 menit, 2 menit, 4 menit, 1 menit bahkan udah suci, wajib dia qadha itu salat, dan qadha salat sebelumnya kalau memang dijamak. Ya. Yang kedua, misal lau taharat minal haidi qablal maghrib, kalau ada orang suci dari haid sebelum maghrib bi khams daqa'iq, seukuran 5 menit saja. 5 menit mau
maghrib, berarti masih asar. 5 menit mau maghrib, dia suci. Summa ba'dal maghrib, kemudian setelah maghrib birub'i sa'ah, seukuran 1/4 jam. 1/4 jam berapa? Berarti 15 menit. Setelah maghrib 15 menit, ugmiya alaiha, dia pingsan. Ugmiya alaiha fa innahu yajibu alaiha qada' zuhur ma'al asr, maka wajib buat dia mengqada' zuhur dan mengqada' asar. Kenapa? Karena 15 menit dari mulai adzan, berarti tambah 5 menit dari setelah suci, 20 menit cukup buat syarat-syarat ini. Ya, cukup buat syarat-syarat ini. Maka fa innahu yajibu 'alaiha qada'u dzuhur ma'al asar, wajib buat dia qada' zuhur dan qada' asar. Li'annahu tawaffarati syuruti sabiqah, sebab terkumpulkan pada dia, ada pada dia syarat-syarat yang lalu. Wa kadzalikal maghrib, begitu juga salat maghribnya. Kama sayati qabla al-maghrib, ya, wa kadzalika al-maghrib kama sayati fil mas'alah tsaniyah. Dan begitu juga salat maghrib sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini. Yang maghrib yang kedua tuh belum dijelasin, jadi nggak usah dipikirin. Nih, baru mau dijelasin. Yang penting sholat asarnya dalam contoh terakhir wajib diqodho. Ya, begitu juga sholat zuhurnya, karena dijamak di antara dia berdua. Tafadhal, ada pertanyaan? Kalau sholat itu sholat qadha bagi orang yang haid boleh nggak? Mau kodok sholat lagi haid, haram buat seorang lagi haid ataupun nifas sholat apapun jenis sholatnya. Sholat wajib kodok, sholat wajib gak? Wajib kodok hukumnya. Mau di dalam waktu, mau di luar waktu, haram. Sholat sunnah pun haram. Sholat jenazah haram. Nggak lengkap, cuman sujud doang, sujud tilawah, sujud syukur, haram. Haram artinya kalau dia maksain berdosa. Udah tahu lagi haid, dia maksain berdosa. Ada kerabatnya meninggal misalkan. Dia mau nyolatin, nggak mau nyolatin, padahal lagi haid. Maksain, haram ya. 1, haram masuk masjid kalau nyolatinnya di masjid. 2, haram karena sholat. Ya. Jangan Bon, tunggu suci dulu, ya. Bilangin sama kakak ente, jangan, nggak boleh. Ntar kalau udah suci baru boleh nyolatin. Oke. Baju bagus, pink. Pinky. Ada lagi pertanyaan? Enggak, bukan mesti lagi safar, maksudnya memang bisa dijamak antara zuhur dan asar, antara isya dan maghrib. Kalau dia cucinya di waktu asar kurang 2 menit, 3 menit kah, 2 menit kah, wajib buat dia qadha waktu sholat asarnya dan sholat zuhurnya. Kenapa? Karena asar dan zuhur bisa dijamak. Sekadar itu, bukan berarti lagi safar. Jadi seakan-akan dia sudah masuk waktu yang mewajibkan dia sholat. Sholat apa? Sholat asar plus plus zuhurnya. Karena zuhur dan asar kadang-kala bisa satu waktu gitu, dijamak. Begitu. Jadi seakan-akan masuknya waktu asar itu ketika azan zuhur. Kenapa? Kalau buat orang yang safar kan begitu. Mau jamak takdim boleh. Kapan dilakukan? Waktu zuhur. Padahal sholatnya sholat asar. Jadi seakan-akan waktu masuk sholat itu waktu dia wajib. Ente udah wajib sholat. Ente wajib sholat maghrib nggak sekarang Pak Hari? Belum wajib. Coba. Itu siapa ya? Bang Franky. Franky, kayak Benyamin rambutnya Franky, ya. Franky, ente wajib sholat maghrib gak? Enggak. Kenapa? Karena belum waktunya. Enggak wajib ente sholat maghrib. Yang wajib sholat
Sholat asar, itu udah bantu sholat asar, sholat pondok. Ya, Pak, belum nggak wajib sholat maghrib ya karena belum masuk waktu. Jadi yang menyebabkan orang wajib sholat adalah apa sebabnya orang wajib sholat? Masuk waktu. Apa sebab sholat maghrib wajib buat kita? Ghurubus syams, terbenamnya matahari. Apa sebabnya kita wajib sholat zuhur? Apa namanya? Tergelincirnya matahari. Paham? Berarti sebab kita wajib sholat adalah masuknya waktu. Kalau sholat yang bisa dijamak, apa saja sholat bisa jamak? Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Maka seakan-akan seperti ketika dijamaknya itu masuk waktunya sholat dia adalah contohnya asar. Masuknya waktu asar adalah ketika zuhur karena asar bisa dijamak takdim dengan zuhur. Buktinya kita sholat asar di waktu zuhur. Kalau jamak takdim berarti kan waktunya sepaket antara zuhur dan asar. Maka ketika masuk waktu zuhur, yamtad memanjang sampai pengen habis asar, itu waktu untuk menjamak zuhur dan asar sepaket. Sehingga ketika masih nyisa waktu pengen maghrib, masih nyisa waktu asar sekitar 3 menit, seakan-akan sepaket itu dia wajib sholatnya. Karena digandengin dia bisa dijamak. Begitu juga isya dengan maghrib. Ya, itu doang, bukan berarti mesti ketika safar. Oke, Bon? Oke? Oke lah, syariat ini. Kita nggak oke sama syariat. Pindah Amerika sono. Canda, Bon ya. Lagi? Israel. Mau Israel aja. Al-Fadl. Sholat sucinya sebelum zuhur. Ya, sholat subuh aja perlu pada itu tadi, jamaah maghrib sama isya. Enggak. Sholat subuh aja. Karena yang sebelumnya subuh adalah isya. Subuh sama isya kagak dijamak. Sehingga nggak sepaket dia. Jadi dia wajib subuh saja. Itu. Wajibnya sholat subuh saja. Kodok. Ya. Tahan dulu. Subuh. Lah. Kalau zuhur, sebelum zuhur. Ya, dia sucinya sebelum zuhur. Nggak wajib kodok subuh. Karena kan sholat subuh habisnya kapan? Terbit matahari. 10 detik, kalau 15 detik sebelum terbit matahari baru wajib kodok subuh. Nah, kalau sebelum zuhur enak, kalau jam 9, jam 10 dia suci, nggak wajib kodok macam-macam. Nungguin aja zuhur. Kenapa? Ya karena dia suci, sedangkan nggak ada waktu sholat yang wajib buat dia. Mana? Subuh enggak. Kelarnya habis terbit matahari. Berarti udah nggak wajib lagi. Gitu. Ya. Kalau sholat tadi kan zuhur berhentinya asar berhentinya maghrib berhentinya isya berhentinya subuh doang yang misah sendiri. Ya kan? Enggak Ustaz, saya subuh jam 7 itu betul. Itu telat namanya. Usolli sunnata duha, aturan begitu niatnya. Usolli pada subuh. Yeah. Orang jauh Bon, enggak orang jauh. Nah, ada lagi? Enggak ada? 4. Lagi deh, nanggung ya? Lagi enggak? Lagi enggak? Ngantuk? Ngopi lu ngopi. Ngopin apa ngopi? Dah, dikit nih. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah kedua. Duruwul mani'. Kalau tadi hilangnya pencegah kesahan sholat, kalau ini datangnya pencegah kesahan sholat. Ingat ya, mani' dari mana ayam? Na'u, mencegah. Mani, pencegah apa? Pencegah sahnya sholat. Zawalul mani, hilangnya pencegah sholat. Turuwul mani, datangnya pencegah
kesahan sholat. Idza hadatil mar'atu, apabila seorang perempuan haid, au nafisat, atau nifas, awalal waktu, di awal waktu, au asna'ahu, atau di tengah waktu. Waktu apa? Waktu sholat. Wastagrakal haidu wan nifasu baqiyatal waqti, dan sisanya habis waktunya dalam keadaan dia masih haid. Iyalah. Jadi nih jam 4 awal waktu asar nih. Ya. Haid dia atau nifas dia sampai habis waktu itu sholat, waktu asar. Sebelumnya udah ada waktu sedikit dia dalam keadaan suci, tapi udah masuk waktu. Dari mulai adzan sampai jam 4. Dari mulai adzan sampai jam 4 kan masih suci dia. Masih suci. Jam 4 baru keluar darah. Terus manjang keluar darah, habis sudah waktu asar. Bagaimana hukumnya dia? Wajib qada atau bagaimana? Padahal belum sholat. Baik. Wajib ba'da zawalil mani' al-qada'u li sholati dzalikal waqt. Maka wajib setelah hilangnya mani', setelah dia suci, apa? Al-qada'u, wajib qada li sholati dzalikal waqt, untuk sholat yang di waktu itu. Bisyarat. Kenapa dulu? Kenapa wajib qada? Karena dia masih suci ketika datangnya waktu. Ketika masuk waktu sholat dia masih suci. Berarti udah terkhitab oleh khitabullah, sudah diperintahkan untuk sholat. Makanya yang tanya tadi, itu udah wajib sholat maghrib belum? Kita bilang belum, karena belum masuk waktu. Ada orang perempuan ditanyain, ente udah wajib sholat asar belum? Udah Ustadz, kenapa? Udah azan tadi, tapi belum sholat dia. Tahu-tahu abis saya nanya begitu, jam 4 nih kayak gini, haid. Maka wajib dia qada asar itu. Kenapa? Kan udah masuk waktu dia masih suci. Walaupun dia belum lakukan, tiba-tiba haid lagi. Gitu ya, bukan haid lagi, haid tiba-tiba. Wajib. Bisyart, ada syaratnya tapi. Antakuna qad adrakat qabla turuwi dzalikal mani' ma yasa' tilkas shalah ma'at taharah laha illam yumkin taqdimuha. Dengan syarat dia mendapati waktu sebelum datangnya mani itu, ukuran waktu yang cukup buat dia sholat dan toharah untuk sholat tersebut, illam yumkin taqdimuha, kalau tidak mungkin untuk didahulukan. Baik. Gimana contohnya? Lau tara al-haidu, kalau datang haid, ba'da dukhulil waqt, setelah masuknya waktu. Udah azan asar tadi. Sekarang nih jam 4 datang haid. Binis pisah setengah jam, pas banget tuh. Walam tusallil mar'ah, sedangkan itu perempuan belum sholat. Tilkas sholah, di sholat itu. Sholat apa tadi? Asar. Belum selesai sholat, belum sholat asar udah haid duluan. Cukup setengah jam itu cukup buat sholat gak? Cukup. Tambah bersuci juga cukup. Buat mandi cukup. Maka wajib buat itu perempuan idza taharat, apabila telah suci, antaqdiyatil qasalah, untuk mengqadha sholat tersebut. Kenapa? Li'annaha wajadatil waqtal kafi, karena dia mendapati waktu yang cukup li'ada itil qasalah, untuk menunaikan sholat tersebut. Paham nggak? Paham. Adzan asar, apa ya? Masih suci pas adzan asar tadi. Setengah jam kemudian baru haid, padahal dia belum sholat. Maka sholat asarnya wajib diqadha.
Itu. Kenapa? Karena dia suci ketika sudah masuk waktu. Hanya dia belum lakukan saja. Baik, dah tuh. Gampang deh teman. Contoh kedua, misal lau tara al-haid ma'a dukhulil waqtil asri masalan. Kalau orang datang haidnya itu bersamaan dengan masuknya waktu asar, bersamaan dengan masuknya waktu asar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Deh. Haid. Baru Allahu akbar 2 kali, haid dia. Cukup nggak Allahu akbar 2 kali buat sholat? Nggak cukup. Buat wudu? Nggak cukup. Buat mandi? Nggak cukup. Maka buat dia tidak wajib mengkodok sholat tersebut. Kenapa? Karena memang dia ketika masuk waktu lagi suci, cuman ukurannya pendek banget, nggak memungkinkan buat dia sholat. Jadi nggak mungkin dia kena beban melakukan yang tidak cukup buat dia. Namanya taklif mala yutok. Ya, ini utek-utekannya di satu prinsip, yaitu tidak mungkin taklif mala yutok, membebani orang dengan apa yang tidak di kemampuan dia. Apalagi Allah Ta'ala, nggak mungkin. Ya, paham nih ya? Beneran. Dia nih abis ini nih. Yuk, buka kertasnya. Paham nggak? Katanya paham. Ya, halo, sahlan. Ustaz, gimana kalau ujian dadakan anak-anak nih saat nih? Langsung nih saat nih ya? Kalau nggak ini aja sendiri saat nih. Baik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, tafadhol. Ada. Malamnya nggak head. Jaga-jaga pakai pampers. Iya. Namanya bukan pampers, namanya. Ya, terus jaga-jaga. Namanya jaga-jaga, ya. Pakai pampers sebentar yang gedean. Jaga-jaga. Terus subuhnya kesiangan. Padahal nggak head. Dari sebelum subuh udah head, ya. Subuhnya tidak wajib dikodok karena dari sebelum subuh sudah head, belum masuk waktu sudah ada mani. Apa maniknya? Mundir? Apa maniknya? Head, sahih. Berarti nggak wajib kodok. Hitung tadi waktunya. Dari mulai masuk waktu subuh sampai dia head, cukup nggak buat melaksanakan sholat? Kalau cukup buat melaksanakan sholat, wajib dikodok. Kalau kagak, tidak. Oke? Siap melakukannya? Baik. Ada lagi? Hah? Bisa dan. Dia udah adzan, wudu, pakai mukena, mau sholat, tahu-tahu keluar darah head. Bagaimana, wajib qada apa enggak? Baik, tergantung. Ini ukuran durasi ya, bukan misalkan dia wudunya jam 4 sekarang, pakai mukena, kan sebelumnya udah ada waktu buat sholat. Jadi durasinya yang dihitung, bukan melakukannya, paham? Durasinya cukup buat bersuci, cukup buat menutup aurat, cukup buat sholat. Durasinya, walaupun dia belum melakukan, ya. Kalau benar-benar dia habis adzan masuk waktu nih, pas adzan banget dia buru-buru wudu, buru-buru mandi pastinya kan habis head. Buru-buru mandi, buru-buru wudu, buru-buru sholat, ya. Di tengah waktu keluar head, udah nggak wajib qada. Nah, itu mah nggak usah ditaker-taker, emang nggak cukup. Paham? Ya. Ada lagi? Apa nih? Ragu, karena tidur soalnya. Iya. Pasti bangun-bangun ketika udah lewat waktu subuh kan.
Bagaimana nih? Saya haidnya ini keluar sebelum subuh apa setelah subuh? Ya. Maka kalau syak selalu kita kembali ke asal. Selalu kembali ke asal. Asalnya kan ragu nih. Kalau pas dilihat langsung mah udah tahu ketika itu lagi haid. Tapi ketika subuh udah haid apa belum? Kembali ke asal. Asalnya seseorang tohir, suci. Kecuali ada haid yang baru, berarti wajib qada. Karena dia syaknya dihilangkan, kembali ke asal. Asalnya ketika sebelum subuh dengan ketidaktahuannya, kalau kembali ke asal, hukum asal adalah suci dulu baru haid. Karena yang dia yakin pas bangun itu masih suci. Pas bangun sebelum tidur kan masih suci tuh. Nah, maka istishab itu al-aslu baqa'u makan ala makan. Asalnya adalah tetapnya apa yang dulu sampai yang maksudnya kalau sebelum subuh suci seharusnya manjang dong sucinya sampai subuh. Yang yakin begitu. Paham? Sedangkan haidnya yang diragukan itu datangnya baru. Jadi yang ragu itu ditinggalkan, kembali ke asal. Berarti wajib qada. Lagi. Fadhal. Enggak deh. Wallahu a'lamu bissawab.